Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ya, ini menarik begitu kan. PKS geram kepada Erick Thohir ya. Sibuk urusi JIS begitu kan, dan U17 ya, sampai lupa harga gas LPG begitu ya. Dengan ya LPG 3 kilogram melambung tinggi begitu kan. Kemana si Erick Thohir begitu ya. Banyak persoalan-persoalan yang kemudian ya dikritik habis-habisan, dan bahkan ya si Erick Thohir mengatakan sudahlah, masalah JIS ini kita berakhir dengan spekulasi di masyarakat, katanya begitu kan. Saya cuma memberikan edukasi bahwa inilah akibatnya, dampaknya ketika ya pemerintah punya dua jabatan, menjadi menteri, menjadi PSSI di situ begitu kan. Ya, mana yang kita urusi ya, sebentar lagi ada Piala U17 begitu kan, fokus di situ. BUMN ya merugi dan sebagainya begitu kan ya. Angka harga LPG 3 kilogram saja melambung tinggi begitu di situ begitu kan. Siapa yang mesti disalahkan kalau seperti ini begitu? Maka inilah dampaknya begitu kan. Maka kami menyarankan seperti Erick Thohir ya, lepaslah BUMN di situ begitu kan, menjadi ketua PSSI saja biar fokus begitu kan. Kalau itu sudah fokus artinya apa ya, dan bahkan itu sukses ya, artinya apa? Masyarakat itu tanpa ada pencitraan apapun kepada masyarakat si Erick Thohir begitu kan, pasti dia akan tercapai apa yang ia lakukan begitu kan, apa yang ia inginkan, menjadi wakil presiden atau menjadi presiden begitu kan. Ini sangat luar biasa begitu. Tapi kalau sayangnya seperti ini ya bisa ketahuan begitu kan, pencitraan sana sini, punya panggung yang luar biasa begitu kan. Ya, ingin ngebet menjadi calon wakil presiden atau presiden dan sebagainya begitu kan. Orang pasti berspekulasi seperti itu begitu. Tetapi mari baca ya komentar-komentar netizen seperti ini. Ini ya komentar-komentar dari netizen begitu kan. PKS geram Erick Thohir sibuk urus JIS dan U17 sampai lupa ya harga gas LPG 3 kilogram melambung tinggi. Bayangkan begitu kan. Ya, sedangkan si Erick Thohir begitu kan sibuk sana sini begitu kan ya. Ini ya terpelangak-pelongok semua, terutama gestur ya si petugas-petugas itu begitu kan ya, begitu menjelaskan di situ begitu ya. Siang ini kedatangan Erick Thohir ya dan Gubernur PJ Heru Budi Hartono begitu kan ke JIS, dan keren Pak ya Erick Thohir, karya anak bangsa jangan malu-malu Pak ya, kalau mau pakai JIS ya karena JIS ini milik Indonesia, silahkan begitu kan. Ya, menurut saya pribadi Erick Thohir ya santai-santai aja sebenarnya sih, tapi di satu sisi pendukungnya itulah yang kemudian mengkritik habis-habisan Anies Baswedan di situ begitu. Ada apa begitu kan? Kok bisa polarisasi yang dibangun lah, mengatakan tidak becus dan ini dan itulah begitu kan. Kalau mau diperbaiki silahkan, karena itu adalah milik rakyat Indonesia begitu kan. Tetapi perlu diingat, ocehan-ocehan itu kan yang kemudian ya, karena memang inilah standarnya kurang, ininya kurang, satu kurang, silahkan begitu kan. Tetapi perlu diingat bahwa persoalan-persoalan seperti ini biar masyarakat yang mengetahui ini semua begitu kan. Dan bahkan di sini disebutkan ya, ini yang paling menarik begitu kan ya. Ini ya untuk rakyat miskin juga masih ya kalian sama oknum nakal. Ini banyak sekali begitu ya. Yang ngabut ya, nggak rangkep jabatan aja, yang ngandalin harga telur sama daging ayam nggak sanggup. Emang udah busuk dari apa ini dari kepalanya, apa maksudnya begitu ya. Ngurus buruh ya outsourcing di perusahaan juga lupa, malahan gaji outsourcing di PLN semakin turun. Ini banyak sekali, bayangkan begitu kan. Ya, katanya PDAM dan PLN katanya mau naik begitu ya. BUMN terus merugi, tidak diperbaiki ya. Giliran stadion ya sudah standar FIFA malah mau diperbaiki, padahal sudah ada yang ahli begitu kan. Ya, kalau sudah yang ada ahli FIFA turun ke situ begitu kan, silahkan begitu kan. Ya, kalau itu diperbaiki begitu kan. Tetapi kalau hanya persepsi orang-orang Indonesia begitu kan, ya gimana begitu kan ya. Bahkan ya justru ya dengan isu itulah menutup naiknya gas LPG 3 ya kilogram. Rakyat sudah paham dan sudah nggak heran. Begitulah risikonya jika menteri rangkap jabatan, bisa mengganggu konsentrasi dan petugas dan pertanggungjawaban yang utama sebagai seorang menteri ya. Dulu Bapak Presiden Jokowi pernah menyampaikan di media sosial bahwa menteri tidak boleh rangkap jabatan. Entah kenapa sekarang boleh. Aneh. Ya tergantung siapa yang menjadi dulu begitu kan, ketika 2019 begitu kan. Janji politiknya gimana begitu kan ya. Bagi-bagi kuenya gimana begitu kan ya. Nah, contoh merangkap jabatan akhirnya yang ada kepegang ya, belajar dai ya, dai LPB semua kepegang. Ya, apa maksudnya begitu ya? Ini kebongkar kebobokran jagoan ya.
Ada yang sama ya, nggak tagihan PLN bulan kemarin naik, padahal pemakaiannya sama aja. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya PKS geram Erick Thohir sibuk urus JIS ya, dan U17 sampai lupa harga gas LPG ya 3 kg melambung tinggi, begitu dikutip dari tv1news.com. Anggota Komisi 7 DPR RI Mulyanto menyentil ya Menteri BUMN Erick Thohir agar menurunkan harga gas LPG 3 kg ya, karena harga acuan penjualan LPG yaitu ya CP Aramco atau ya terus menurun ya. Bahkan sindiran ini pun imbas dari Erick Thohir disebut lalai dan dari tugasnya sebagai Menteri BUMN dan malah fokus dengan jabatan lainnya, yakni Ketua Umum PSSI. Inilah yang kemudian tidak fokus di situ. Mana yang kita urusi begitu? Ini kan urusannya kan skala besar begitu kan. PSSI juga menjadi target di situ. BUMN bagaimana untuk untung di situ begitu kan? Ya pada akhirnya seolah-olah tidak punya lagi selain yang lain begitu untuk memimpin bangsa kita begitu kan ya. Bahkan pemerintah akan menurunkan harga LPG 3 kg yang bersubsidi segera ya, karena harga LPG dunia harus turun. Bahkan harga acuan dari CP Aramco yang berlaku sekarang jauh di bawah angka asumsi harga gas dari APBN tahun 2003 ya. Telur dia melansir keterangan resmi Selasa ya. Tutur dia dilansir dari keterangan resmi. Bahkan lebih lanjut, politikus Partai Keadilan Sejahtera PKS ini pun menyinggung jika pemerintah yang memperhatikan masyarakat kecil seharusnya dapat menurunkan harga gas bersubsidi ya LPG 3 kg atau gas ya melon hingga 40%. Bahkan minimal harga LPG 3 kg bisa turun sebesar 30% dan 40% dari harga yang ada sekarang. Mulyanto pun menambahkan ya dari hasil perhitungan Pertamina ya, para Nosa biaya subsidi LPG 3 kg tahun 2003 diketahui lebih rendah sebesar 32% atau sebesar 32,4 triliun. Bahkan jika dibandingkan dengan DEPA ya tahun 2023 yang sebesar 117 triliun ya, bahkan 117 triliun di mana angka perhitungan didasarkan pada harga LPG ya CP Aramco sebesar ya 647,64 per metrik ya ton volume dan LPG. Artinya apa? Artinya selama ini kita lihat saja begitu kan. Apakah Erick Thohir sibuk masalah ini masalah itu begitu kan. Saya kira tidak fokus si Erick Thohir begitu ya. Kesempatan ini ke sana, kesempatan itu ke sana begitu kan ya. Itulah budaya Indonesia begitu, rangkap jabatan bahkan lebih begitu ya. Bisa dibayangkan kalau perhitungan didasarkan pada data hari ini di mana harga LPG CP Aramco di awal Juli 2023 sudah mendekati angka begitu ya. Sehingga jika diperhitungkan dengan adanya penurunan harga gas LPG ya dunia, telah terjadi penghematan anggaran subsidi gas LPG jauh di atas 32,4 triliun. Menurut Mulyanto ya, ini dikatakan bahwa ya sebesar itu dapat digunakan untuk menurunkan harga jual gas LPG 3 kg tersebut ya jika pemerintah mau berpihak pada rakyat kecil. Bahkan sebelumnya Mulyanto geram kepada Erick Thohir ya, fokus mengurusi perbaikan stadion sepak bola yang menurut dia sebenarnya tidak perlu direnovasi apa-apa. Jakarta International Stadium JIS yang dikatakan bahwa Erick Thohir saat melakukan inspeksi bahwa stadion tersebut belum berstandar FIFA hingga perlu dilakukan sejumlah renovasi. Banyak sekali kritikan-kritikan kepada JIS di situ begitu kan, seolah-olah mau demo begitu, ada apa begitu kan. Sangat disayangkan memang begitu kan ya, bahkan media menyoroti itu begitu, kurang apa, kurang ini dan sebagainya begitu. Kira-kira seperti itu begitu. Ini menarik begitu kan. Tapi apapun yang dilakukan Erick Thohir begitu ya, menurut saya pribadi ya, yang paling saya apresiasi itu adalah di PSSI begitu ya. Tetapi kita lihat saja begitu kan nanti apakah ini hanya pencitraan atau apa, kita lihat saja nanti. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.